Mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Buat semua, kita izin memulai acara dengan mengungkapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, mungkin ada bapak tadi saya lihat, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Minggu yang cerah ini, alhamdulillah peserta sudah masuk ke 38 ya. Jadi matur nuwun sekali atas kehadirannya walaupun dalam kondisi berpuasa yang insya Allah ini adalah meramu yang ke-14, artinya sudah setengah jalan dari yang kita jalani bersama selama ini. Tetap konsisten, saya pun tidak pernah absen ketum karena teman-teman semua saya sudah merasakan manfaat dari meramu ini. Jadi kita nih kan sering kumpul-kumpul sama teman-teman bukber tiap hari bukber. Jadi topiknya itu udah lain, nggak ada sama sekali gibah, nggak ada sama sekali yang ngomongin orang, tetapi penuh muatan-muatan yang kita pernah dapat dari acara meramu ini. Misalnya sekarang alis seperti istilahnya Bu Tanti pakai pomade, seperti itu kita bisa sharing ke teman-teman yang lagi bukber. Kemudian kita tahu dari Dokter Mutiara bahwa kolak itu kandungannya, kita lagi takjil nih, kolak itu kandungannya sekian kalori lah, ini semua penuh dengan ilmu yang kita dapatkan dari meramu ini. Ibu dan Bapak yang kami hormati, kami insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita juga akan memasuki episode 14 yang artinya sudah setengah dari perjalanan meramu Kici. Oleh sebab itu barangkali di sini banyak teman-teman juga yang non Kici, yang menjadi sahabat-sahabat Kici, pengamat Kici yang selama ini juga setia untuk hadir di acara meramu Kici yang merupakan singkatan dari Ramadan menambah ilmu dari Kici, di mana Kici itu adalah komunitas ibu cerdas Indonesia, dan cerdas itu adalah singkatan dari cekatan, empati, religius, disiplin, amanah, dan santun. Itu nilai-nilai yang keseharian yang selalu kita alami dan selalu diingatkan oleh ketum, terutama juga para pengurus untuk selalu menjalani dengan kaidah dari cerdas itu sendiri. Jadi kita bukan mau show off cerdas itu seolah-olah kita cerdas, tapi semua itu penuh makna. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu, ini kami nggak menyapa ibu-ibu Kici wilayah daerah satu persatu maupun ada yang dari luar negeri, karena ini adalah merupakan personalitasnya dari ketum. Jadi ketum itu ahlinya untuk menyapa satu persatu dari member dari Kici maupun sahabat-sahabat Kici. Beliau tuh betul-betul sangat teliti gitu, meneliti semua audiens yang ada di sini. Jadi porsi itu kami persembahkan kepada ketum, dan seperti pada teman-teman yang lain juga senangnya pantun, saya juga mau pantun sedikit. Warnanya putih itu bunga melati, bunga mawar itu tanda cinta. Tanya Mbak Ratih kenapa meramu Kici, tentu programnya sangat penuh makna. Oleh sebab itu monggolah, mana ininya, cakep. Oh, cakep. Ulang. Jadi cakepnya ulang. Warnanya putih itu bunga melati. Cakep. Mawar itu tanda cinta. Cakep. Mbak Ratih kenapa meramu Kici? Cakep. Program yang sangat penuh makna. Oleh sebab itu, tepuk tangan untuk keren, tak kasih tepuk tangan Mbak Pi. monggo ketum untuk apa itu makna dari meramunya Kici yang begitu banyak diminati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan khususnya ibu-ibu Kici semua. Dipersilahkan ketum
Ketua Umum DPP HICI Ibu Hajah Ratih Sanggarwati SI. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat pantunnya. Prok, 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 prok. Prok, luar biasa, Masya Allah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Saya ingin menyampaikan salam dulu, salam keselamatan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Waalaikumsalam. salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan dari Ibu Kabid Pendidikan dan Pelatihan ini, Ibu Ulupi Hastuti, bahwa ini sudah sampai pada episode yang ke-14, persis separuh jalan. Alhamdulillah. Terasa atau tidak terasa, sepertinya sih kalau saya senangnya merasa tidak terasa saja gitu ya. Karena kalau kita rasakan memang banyak hal-hal yang harus kita persiapkan menjelang jam 12.30 WIB, tetapi anggap saja tidak terasa gitu ya. Tidak terasa sudah 14 episode, alhamdulillah. 14 ilmu sudah kita lalui, 14 hari sudah kita lalui dalam meramu, dan tentu saja dalam puasa kita ini insya Allah banyak sekali hal-hal yang kita dapati begitu ya. Ada yang pernah mengusulkan kepada saya kenapa kita tidak setiap harinya tausiah begitu ya, atau setiap harinya diadakan pengajian begitu. Seperti saya sangat yakin bahwa ibu-ibu sudah mempunyai forum pengajian sendiri, bahkan barangkali mungkin ada forum yang membaca Al-Quran dari pagi ataupun sore hari menjelang buka puasa. Maka meramu ini adalah sebuah oase ataupun sebuah tambahan-tambahan ilmu yang tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa semua ilmu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita kepandaian, kebisaan yang akhirnya tujuannya hanya satu, yaitu menjadikan orang lain bermakna kekhalifahannya. Jadi kalau kita membiarkan orang lain tidak pandai, tidak cerdas, tidak berilmu, maka kita tidak memberikan makna dalam kekhalifahan seseorang. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa kita semua adalah khalifah Allah. Sekecil apapun ilmu akan menjadikan kita yang tidak paham menjadi sangat paham. Sebesar apapun ilmu, ketika itu sudah disampaikan setiap hari, maka dia akan menjadi biasa dan akan menjadi hal yang bisa gampang kita aplikasikan. Nah, seperti juga hari ini luar biasa, makanan-makanan yang sehat, ya, makanan-makanan yang sekarang digemari. Bahkan ada satu toko yang hanya menyediakan salad saja, itu omsetnya luar biasa, ya. Kita tidak pernah terbayangkan bahwa ada sebuah counter ataupun restoran yang hanya salad saja gitu. Main course-nya justru adalah salad. Padahal salad adalah appetizer, tetapi kemudian menjadi bisa makanan utama ketika seseorang harus menjalani program-program tertentu, program untuk sehat, program untuk meringankan sebuah penyakit, program untuk tentu saja untuk menjadi cantik seperti yang selalu kita idam-idamkan. Nah, saya bersyukur sekali hari ini ditemani oleh Dewan Pengawas ini, Masya Allah, Ibu Eni. Ibu Eni ini menemaninya juga 2-1 gitu. Jadi 1 menemani, siap-siap kita 2 Ibu Eni dengan kesibukannya gitu ya. Tapi yang selalu siap Bu Waketum nih, Bu Fitri dan Bu Siska, alhamdulillah, terima kasih ditemani juga gitu ya. Kemudian Wasekjen yang sangat setia pada meramu adalah Ibu Yuni, Ibu Ninis. Biasanya Ibu Liswi hadir, mudah-mudahan sudah hadir.
Sampai nyetir saja Ibu Lisvi itu ada device-nya di depan setir gitu. Kita sampai bingung, ini Bu Lisvi ada di sebelah mana ya gitu, kok ada, oh ternyata di balik setir itu gitu ya. Kemudian juga saya rasa Mbak Ulupi ini tidak pernah absen ya dari hari pertama. Kalau kita absen gitu selalu akan ada Bu Ulupi. Terima kasih Bu Ulupi, terima kasih sekali. Kemudian nah wilayah-wilayah ini. Terima kasih Jember. Jember kemarin luar biasa acaranya, sudah memberikan tema yang luar biasa. Oku juga terima kasih atas kehadirannya. Oku juga terima kasih Ibu Saina kalau nggak salah ya yang hadir ya. Kemudian Sulteng ini sampai sekarang masih juara, selalu di atas 7 yang hadir gitu. Bu Liliani Ketua, terima kasih Bu Liliani. Kemudian Kaltim juga ini semangat sekali, terutama Ibu Ketua dan Ibu Bendaharanya. Ibu Sekretaris, Ibu ada Sekretaris. Kemudian Sumut, terima kasih. Kalsel juga terima kasih. Sumbar terima kasih juga. Jatim terima kasih. DIY terima kasih sekali atas kehadirannya. Kemarin DIY dapat door prize ya. Selamat sekali. Terima kasih sekali. Saya lihat Bu Atrina ya. Bu Atrina terima kasih atas kehadirannya. Masya Allah senangnya ya. Saya belum sempat ini nih. Padahal saya udah pengen sekali Bu Atrina gabung dengan Kici. Tapi saya belum sempat mencarikan nomor yang indah buat Bu Atrina, nomor anggotanya. Oke, terima kasih sekali. Selamat menjadi sehat dan yang paling penting adalah selamat menjadi produktif. Ya, kalau kita mendapatkan uang dari hasil karya kita, seberapapun uang itu luar biasa rasanya. Rasanya kita menjadi hero di keluarga kita, menjadi hero, menjadi pahlawan di keluarga kita. Sedikit pun uang yang kita berikan kepada keluarga kita atau diri kita yang produktif itu luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti kita dengar tadi, satu persatu disentuh oleh Mbak Ratih sehingga membuat kita merasa sangat berharga hadir di Meramu Kici ini. Itu memang kepiawaiannya Mbak Ratih tuh. Saya nggak bisa tuh apal satu-satu, mesti melototin siapa yang hadir. Oleh sebab itu, salut buat ketum kita yang penuh perhatian kepada seluruh anggotanya maupun tamu-tamu yang hadir pada siang hari ini. Ibu, Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bahagia sekali karena akan menyerap ilmu atau sharing dari seorang yang manis dan baik hati yang sudah saya cukup kenal lama karena beliau merupakan teman saya di sebangku. Kalau tanggal 2 kemarin yang tadi disebut ketum tuh Mbak Atrina itu teman sekelas. Nah, ini lebih close lagi adalah teman sebangku saya di SMP 12 Jalan Wijaya, yaitu Dr. Insinyur Nikendarti Hadilaksmi Gandini, panjang aku manggilnya Didit. Nah, beliau ini nanti akan sharing 3 ilmu sekaligus ini kalau bisa dirangkum ya. Pertama adalah optimalisasi lahan terbatas maupun yang ada di sekitar kita, ya seperti pernah di sharing saya pada suatu webinar nasional tentang properti sesuai dengan disiplin ilmu saya sempat menyebut beliau sebagai salah satu yang berhasil mengoptimalisasi lahan tidur menjadi lahan produktif yang menghasilkan buat cuan istilahnya untuk ketambahan ekonomi rumah tangga seperti itu. Dan kita selain optimalisasi lahan, kita juga akan belajar pembudidayaan sebuah hidroponik tentang nanti kita akan tahu banyak soal itu dan bahkan juga healthy food-nya. No wonder Mbak Niken ini adalah seorang yang luar biasa di bidangnya karena memang latar belakang Niken ini adalah bidang sosial ekonomi pertanian. Yang S1-nya itu yang lulus tahun 84 itu dari IPB. Kemudian kan sempat menghilang nih teman sebangku tapi lama sekali nggak ketemu.
ternyata memang beliau ada di Perancis karena ngambil master dan doktornya itu di Perancis karena beliau lulusan ENSA. Bacanya gimana nanti betulin ya Niken. ENSA de Rennes tahun 94. Bacanya benar enggak itu? ENSA de Rennes. Nah, ini beliau ini sangat cerdas ya, dari mulai saya sebangku, kadang-kadang saya juga nyontek-nyontek sedikit, dan bahkan indranya itu benar-benar terpakai. Bayangkan tahun berapa ya itu ya, 43 tahun yang lalu saya bertemu dengan beliau dan tidak pernah bertemu selama hampir 15 tahun. Pada suatu kali ini cerita lagi nih sedikit, karena santai ya minggu-minggu. Saya itu sedang belajar master ya, ngambil sekolah master di satu perguruan tinggi swasta yang pada suatu itu saya lagi ke toilet, di kubikelnya toilet itu saya lagi ngobrol sama teman saya, nanti dosennya siapa ya gitu. Tiba-tiba ada yang nyeletuk dari luar kubikel, padahal kita nggak saling bertatap ya. Disebutnya begini, Lupi ya katanya, itu panggilan kecil saya, Lupi. Loh, kok saya ini siapa yang manggil Lupi, ini kan berarti itu panggilan keluarga saya gitu. Pas saya keluar, surprise saya yang temukan adalah seorang yang sudah lama melalang buana ke Perancis, itu adalah Niken sendiri. Saya bilang, loh, Bu Niken ini di mana? Pak, kok tuh ini kok ada di sini gitu. Ternyata dia adalah dosen saya di pasca sarjana itu gitu. Walaupun tidak langsung mengajar saya, tapi merupakan salah satu dari pengajar untuk di bidang ilmu yang lain seperti itu. Dan beliau ini sekarang bekerja di World Food Program atau WFP ya, yang itu adalah lembaga yang dibawahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sejak 23 tahun yang lalu, jadi tahun 2000. Sekarang merupakan mempunyai misi untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi. Jadi beliau ini sering melalang buana bahkan ke Afrika. Terus kalau Indonesianya tuh yang daerah-daerah yang terpencil seperti Papua dan sebagainya. Jadi Niken ini telah menjadi promotor dari gizi yang aktif untuk anak usia sekolah selama lebih dari 2 dekade dan tetap konsisten dalam mempromosikan pentingnya pemenuhan gizi dan edukasi gizi untuk usia sekolah dan orang tuanya juga, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sampai ke Myanmar, bahkan ke Senegal tuh yang tadi saya bilang di Afrika Barat. Jadi jarang ketemu sama Mbak Niken ini, dan saya alhamdulillah sekali bisa lebih akrab sekarang karena beliau sudah tergabung di KICI ya Ketum. Beliau adalah anggota KICI sejak tahun lalu. Niken juga ya, Niken anggotanya 236 ya kalau nggak salah, 236 sesuai dengan hari lahirnya. Niken sejak 2016 sampai sekarang tuh menekuni hidroponik skala rumahan. Nah, ilmu ini yang akan dibagikan kepada ibu-ibu semua karena dari keahliannya ini sudah melayani penjualan daun dan sayuran hidroponik dari kebun sendiri, termasuk penjualan paket salad yang lezat sekali dan saya sering jadi langganannya, dan paket hampers yang sehat nih, udah musimnya kita kirim-kiriman nih. Hampersnya itu sangat sehat dan artistik cara penataannya gitu, dan rasanya terutama apalagi yang ada wijen-wijennya itu loh, apa namanya nanti ini kan cerita ya, dan berdasarkan pengalaman dan Wijen Sangrai, Bu. Oh, Sangrai. Wijen Sangrai. Sangrai ya. Berdasarkan pengalaman dan keahliannya bekerja di bidang gizi anak sekolah, Niken akan berbagi pengalaman bagaimana memanfaatkan kebun sendiri untuk menunjang pola hidup sehat yang awalnya dari sekedar hobi untuk mengisi waktu luang sampai menjadi aktivitas sambilan untuk menghasilkan cuan. Apa itu cuan nanti juga diterangkan kenapa pakai cuan. Memang itu bahasa populer kita kan, begini-begini itu cuan katanya. Dan beliau di domisilinya sekarang sudah di Cinere di wilayah Jabodetabek kita. Oleh sebab itu nanti ibu-ibu harus stay sampai akhir karena kita akan ada lucky draw yang bagus sekali. Nanti mungkin Mbak Yuni bisa share fotonya, yaitu salad untuk yang wilayah Jabodetabek itu berupa sama kerontonnya dan sebagainya, jadi benar-benar komplit gitu ya, sampai dressingnya dan sebagainya. Namun bagi yang
nanti menangnya tidak di wilayah Jabodetabek karena nggak mungkin dikirim sampai ke sana ya. Mau nggak mau buku saya ini adalah sebagai penggantinya tentang empowering women juga ya. Begitu kira-kira Ketum. Jadi kita nggak berlama-lama ibu-ibu semua. Sekarang marilah kita dengarkan saja presentasi dari Ibu Dr. Insinyur Niken Darti Hadi Laksmi Gandini. Monggo Niken. Terima kasih. Cek apakah suara saya terdengar jelas? Clear Niken. Oke. Clear. Baik, terima kasih. Ini selamat siang kepada Ibu Ketum, Ibu Rati Sanggarwati, kemudian juga para pengurus, Ibu Ulupi juga nih yang teman saya dari SMP ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian nih luar biasa, Masya Allah, datang dari seluruh Indonesia nih anggota KICI yang hadir pada siang hari ini. Saya pertama-tama mungkin mengucapkan terima kasih banyak ini atas kesempatan yang luar biasa yang diberikan kepada saya pada siang hari ini untuk sharing ya pengalaman saya tadi yang sudah sekilas diterangkan oleh Ibu Pipi begitu ya. Jadi mungkin saya mohon izin untuk sharing, share screen. Mudah-mudahan sudah terlihat. Sudah Niken. Sudah ya, sudah. Iya, baik. Iya, jadi siang hari ini saya memang ingin berbagi tentang bagaimana hidup sehat sebetulnya dan bagaimana kita bisa mengelola kebun dari rumah kita sendiri begitu ya, yang yang tidak hanya bisa kita konsumsi sendiri hasilnya, tetapi juga bisa menghasilkan cuan gitu ya. Tadi Ibu Ketum sudah menjelaskan juga segala sesuatu yang kita lakukan secara produktif, berapapun jumlah cuan yang kita hasilkan itu patut kita syukuri. Itu sekecil apapun gitu ya. Itu saya suka sekali dengan kalimat itu. Jadi sebenarnya nanti presentasi saya ini bukan cuannya sih yang yang utamanya begitu ya, tapi bagaimana hidup sehat, bagaimana kita bisa memanfaatkan kebun kita sendiri, syukur-syukur bisa menghasilkan cuan begitulah ya. Baik, jadi sebetulnya latar belakangnya jadi presentasi saya ini ada 3 kata kuncinya ya, bagaimana kita bisa hidup sehat gitu ya, memanfaatkan kebun sendiri dan juga syukur-syukur bisa menghasilkan cuan begitu ya. Ini tadi ada 3 kata kunci yang saya akan jelaskan. Sebenarnya kalau hidup sehat begitu ya, ini sudah banyak mungkin yang menjelaskan gitu ya, tapi karena bidang saya ini di kantor itu kebetulan memang bidang ketahanan pangan dan gizi begitu ya, sebetulnya lebih ke anak-anak usia sekolah, tapi saya banyak membaca referensi bahwa memang masyarakat di Indonesia itu yang mengkonsumsi buah dan sayur sesuai dengan anjuran itu sangat sedikit. Jadi 97%-nya itu tidak sesuai dengan anjuran, masih kurang dari anjuran yang yang dicanangkan oleh WHO ya. Jadi WHO bilang bahwa orang dewasa itu harus mengkonsumsi setiap hari itu 400 gram buah dan sayur ya. Jadi sayurnya harus lebih banyak dari buah. Jadi sayurnya itu sekitar 250 gram per hari dan buahnya itu 150 gram per hari. Nah, ini 97% masyarakat Indonesia itu belum bisa memenuhi itu begitu ya. Jadi latar belakang itu sebenarnya yang selalu ada di pikiran saya begitu ya, karena saya juga sehari-harinya itu bekerja di bidang ini sehingga tergerak begitu dari saya sendiri.
bagaimana ya kira-kira ini saya bisa ikut berkontribusi paling tidak begitu ya untuk menyediakan sayur-sayuran begitu yang mudah mungkin didapat, yang kualitasnya juga harus kualitas yang baik, yang aman gitu ya. Jadi itu sebetulnya yang melatar belakangi juga begitu ya, kenapa saya juga menekuni bidang ini gitu. Jadi kalau hidup sehat ini kan semua orang pasti kepingin sehat ya, karena ingin terhindar dari penyakit begitu. Jadi sudah banyak yang menjelaskan. Jadi kalau tubuh kita dan pikiran kita sehat, tentunya kesejahteraan dan kualitas hidup kita juga bisa meningkat gitu ya. Kita bisa bekerja dengan baik, bisa membesarkan anak dengan baik, cucu juga dengan baik begitu. Dan lalu kita perlu melakukan gaya hidup sehat kita memang setiap hari gitu ya. Itu sudah tidak boleh kompromi gitu ya. Gaya hidup sehat itu harus setiap hari. Bagaimana kita bisa hidup sehat itu memang harus begitu. Nah, kemudian sebenarnya gaya hidup atau pola hidup sehat itu kalau menurut literatur itu banyak ya. Artinya di sini yang saya tampilkan ini ada 8 gitulah yang utama ya. Nah, yang pertama ini justru konsumsi makanan sehat bergizi ya. Ini yang terdiri dari sayur dan buah gitu ya. Kemudian kita harus perbanyak minum air putih ya, 8 gelas per hari. Istirahat juga harus cukup, menjaga kebersihan rumah ya, rutin berolahraga, rutin memeriksakan kesehatan, dan juga ini juga yang penting nih adalah melakukan kegiatan positif ini ya untuk menghindari stres. Nah, ini juga nih. Jadi yang saya lingkari 2 ini sebenarnya adalah yang berkaitan dengan kegiatan saya yang saya lakukan ini. Yaitu untuk berkegiatan positif bagaimana untuk menghindari stres juga gitu ya. Dan terakhir adalah selalu bersyukur dan bahagia atas nikmat yang diterimanya. Nah, sebetulnya kenapa kita harus konsumsi makanan sehat bergizi, terutama sayur dan buah itu tadi ya. Sebenarnya kan prinsipnya untuk hidup sehat itu setiap kali makan itu sebetulnya harus gizi yang seimbang begitu ya. Jadi kita makan dalam satu piring itu kan harus ada karbohidratnya, harus ada lauk pauknya ya yang terdiri dari protein di situ. Kemudian ada sayurnya dan ada buahnya gitu. Nah, yang sehat itu sebetulnya adalah jumlah porsi nasinya itu harusnya sama dengan sayur gitu ya. Ini juga yang masih banyak yang belum mempraktekkan demikian begitu ya. Nasinya lebih banyak dari sayurnya yang hanya sedikit gitu ya kalau di dalam satu piring gitu kan ya. Sebenarnya yang gampang untuk diingat kalau mau seimbang itu adalah jumlah porsi sayur itu justru harus sama gitu ya dengan porsi nasi yang kita makan. Jadi kalau nasinya itu 1 mangkok kecil ya berarti sayurnya juga harus segitu gitu ya, tidak boleh hanya sedikit saja gitu. Ini prinsip-prinsip yang harus kita jalankan gitu. Kemudian selain hidup sehat, nah kita lihat juga bagaimana kita manfaat berkebun sendiri begitu ya. Tadi kan salah satu kata kunci di dalam presentasi saya ini adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kebun sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita berkebun di rumah sendiri itu tentunya aktivitas yang positif ya, karena aktivitas berkebunnya itu adalah aktivitas berkebun yang bisa melibatkan keluarga begitu kan. Ini juga penting gitu ya. Kita udah sibuk-sibuk mungkin seharian bekerja begitu ya, tetapi kalau mungkin selama weekend kita punya waktu luang, kita bisa luangkan sama-sama bersama-sama dengan anak, bersama-sama dengan suami begitu ya. Itu memanfaatkan kebun yang ada di rumah gitu. Nah, selain itu kita juga mendapatkan asupan vitamin D gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berkebun biasanya kan itu di ruangan terbuka, kita dapat sinar matahari begitu ya, sambil nanam, sambil merawat kebun kita, itu tentunya kita juga mendapatkan sinar matahari gitu ya yang kita butuhkan di tubuh kita begitu ya. Karena kalau keseharian kita itu sibuk biasanya kita mulai dari rumah sampai ke kantor mungkin naik mobil begitu ya, tidak juga kena matahari begitu ya, sampai di kantor bekerja seharian pulang lagi begitu, itu
itu juga kurang mendapatkan asupan vitamin D. Tetapi salah satu manfaatnya adalah berkebun itu mendapatkan asupan vitamin D. Nah, kemudian juga ini menjadi sebuah aktivitas bisa dibilang olahraga juga ya, karena kan kita bergerak juga, menanam mungkin, kemudian bisa jadi letaknya itu ada di atas, misalnya kita harus naik tangga yang rutin setiap hari, itu juga memberikan alternatif aktivitas begitu ya, olahraga secara rutin. Di samping juga mengurangi stres tadi gitu ya. Jadi kan ini aktivitas yang positif, yang mana apa namanya, kalau kita menanam sesuatu ya apa yang saya rasakan itu kita sangat senang begitu ya, karena kalau misalnya 3 hari nggak lihat tanaman kita ya, kemudian terus tiba-tiba kita lihat loh, kalau udah tambah besar ya itu luar biasa rasanya begitu ya, rasanya senang gitu apa yang kita usahakan tanam sendiri ternyata kok tumbuh gitu ya, tumbuh jadi bagus. Itu merupakan vitamin ya, vitamin jiwa saya bilang gitu ya. Jadi ini juga mengurangi stres begitu. Dan juga menurut literatur bisa mengobati demensia juga ya, karena kan otak kita selalu terpakai begitu kan. Bagaimana kita beraktivitas menanam itu selalu terpakai dan ini merupakan obat untuk demensia juga ini menurut literatur. Nah, kemudian kira-kira kriteria kebun sendiri yang seperti apa ya yang sebenarnya bisa kita manfaatkan? Nah, ini mungkin orang banyak yang masih berpikir harus punya kebun yang luas gitu ya, baru bisa begitu dapat apa namanya manfaatnya dari kebun sendiri, tapi ternyata tidak begitu ya. Kita sama sekali tidak memerlukan halaman yang luas begitu ya. Ini pengalaman saya dengan hidroponik gitu ya. Itu tidak memerlukan halaman yang luas karena rumah saya ini sangat kecil. Rumah saya ini cuma 240 meter persegi begitu ya, dan taman itu hanya ada di depan rumah. Mungkin barangkali tamannya juga hanya 3 kali 3 meter persegi begitu ya. Tetapi saya bisa begitu ya untuk menanam hidroponik karena memang hidroponik ini tidak memerlukan tempat yang luas karena dia bisa kita siasati, dia lebih apa namanya bisa apa namanya menanam ke atas begitu ya, dengan pipa-pipa pralon itu bisa dibentuk untuk bertingkat begitu, dan atau menyesuaikan dengan halaman yang memang di rumah tersedia gitu. Jadi di mana kita bisa menanam hidroponik ini? Jadi bisa di halaman depan misalnya, atau belakang, atau samping, mungkin punya teras rumah ya, ataupun dak atas garasi bisa aja gitu ya, ataupun punya balkon. Jadi yang penting itu ada tempat yang kena sinar matahari gitu ya, dan ini sinar mataharinya juga tidak perlu terus-menerus ada sinar matahari. Jadi sekitar 5 sampai 7 jam sehari aja udah cukup gitu ya, dan apa namanya tidak perlu harus ada matahari setiap kali gitu. Jadi ini memberikan gambaran bahwa sebetulnya mudah ya begitu ya. Bapak Ibu sekalian bisa lihat di rumahnya kalau memang belum dimanfaatkan selama ini begitu ya, itu mudah sekali gitu kan, tidak perlu ada halaman yang luas. Nah, tadi cuan juga nih ya. Jadi cuan itu sebetulnya saya juga awalnya ini apa sih cuan begitu ya. Ternyata ini bahasa gaul gitu ya untuk untung atau hasil begitu ya. Yang artinya seperti itu, dan ternyata cuan itu asalnya dari bahasa Mandarin gitu ya. Asalnya di daerah Hokkien di Cina bagian selatan sana begitu ya, yang menggunakan istilah cuan ini gitu. Kalau di Indonesia tiba-tiba kata cuan itu sudah jadi populer aja gitu ya, digunakan dalam bahasa gaul kita sehari-hari gitu. Jadi awalnya saya juga nggak tahu cuan itu apa gitu ya. Oh ternyata cuan itu ini toh begitu ya. Baik, lalu nah, fokus bahasan saya siang hari ini itu sebetulnya memang saya ingin bagaimana kita bisa hidup sehat yang menghasilkan cuan dari kebun sendiri. Jadi di sini nanti saya bukan memberikan pelajaran bagaimana menanam hidroponis secara teknisnya begitu ya, itu tidak ya, karena itu mungkin memerlukan sesi tersendiri. Tetapi lebih bagaimana kita bisa memanfaatkan kebun kita sendiri begitu ya, untuk bisa produktif, bisa memenuhi kebutuhan sayur mayur kita sendiri dari kebun sendiri, yang hasilnya tentunya kita
pastikan bahwa itu aman gitu kan, kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia pestisida misalnya begitu ya, itu aman karena ini adalah konsumsi yang harus kita secara rutin kita konsumsi sehari-hari. Jadi harus kita pastikan jadi hasil ini memang aman gitu ya. Dan juga ada sedikit sharing juga kira-kira apa namanya cuan ini sebetulnya didapatkannya dari hidroponik itu dari yang seperti apa sih supaya ada gambaran gitu ya. Nah, ini perjalanan saya dalam menekuni hidroponik nih. Sebenarnya dari 2016, waktu itu sejak sebelum pandemik begitu ya, awalnya tuh untuk mengisi waktu luang aja sambil untuk memenuhi konsumsi keluarga sendiri. Seperti yang saya bilang tadi ya bahwa apa namanya masyarakat kita nih banyak yang tidak suka sayur begitu kan ya. Kebiasaan makan sayurnya itu juga masih sangat sedikit begitu ya. Belum sesuai dengan anjurannya. Nah, ini sebenarnya sebelum pandemik sudah dimulai. Pada waktu itu persisnya sebetulnya karena suami itu kebetulan waktu itu sakit, pernah sakit. Beliau yang biasanya aktif begitu ya, guru besar di ITS Surabaya, tiba-tiba sakit harus tinggal di rumah selama 6 bulan ya waktu itu, sehingga saya mencoba untuk mencarikan alternatif kira-kira apa supaya dia tidak bosan begitu ya di rumah. Sehingga waktu itu pertama kali lihat majalah Trubus gitu, ini kayaknya asik nih hidroponik gitu ya. Tidak memerlukan halaman luas, terus hasilnya kok bagus ya kelihatannya gitu. Nah, waktu itu saya tawarkan kepada suami dan beliaunya mau begitu ya, "Iya mau, kita coba-coba yuk," gitu. Nah, itu awalnya sih seperti itu gitu ya. Nah, kemudian tuh, nggak terasa, setelah mencoba-coba kok ternyata hasilnya lumayan dan bagus begitu ya, sayur-sayurannya itu enak lagi gitu kan rasanya gitu, karena sayurannya segar, crunchy gitu ya, fresh gitu kan. Jadi itu yang membuat kita semakin hari itu semakin semangat begitu ya, gimana kita bisa menghasilkan secara rutin saja nih supaya kebutuhan konsumsi kita sehari-hari bisa terpenuhi dari kebun kita sendiri. Nah, baru tahun 2017 sebenarnya mulai merintis bisnis gitu ya, dengan branding Profesor Hidroponik. Nah, ini memang saya yang bikin ini, brandingnya tuh Profesor Hidroponik ya. Sebenarnya tuh ya karena suami saya sebenarnya guru besar, tapi sebenarnya, eee bidangnya bukan hidroponik gitu kan, beliau adalah bidang teknik industri gitu, tapi karena kita coba-coba di rumah dan beliau coba-coba sendiri, makanya saya sebut itu profesor hidroponik lah, mulainya 2017. Dan baru setelah pandemik sebenarnya kita lebih fokus ke penjualan yang paket salad gitu ya. Kemudian kita bikin branding baru juga, selain Profesor Hidroponik, kita bikin branding saladier. Nah, saladier ini sebenarnya kata dari bahasa Perancis yang artinya sebenarnya adalah, bowl ya, salad bowl itu ya. Jadi tempat salad, mangkok salad yang besar itu bahasa Perancisnya adalah saladier gitu. Itu yang kita ambil. Lalu 2021 sampai sekarang, nah mulailah kita melakukan penjualan daun gitu ya. Tidak hanya penjualan paket salad saja tadi, kita juga melakukan penjualan daun-daunannya, kemudian juga paket hampers itu sudah mulai berkembang juga. Saya banyak menampilkan foto-foto setelah ini ya, supaya Bapak Ibu sekalian mungkin lebih terbayang gitu ya, apa yang pengalaman-pengalaman saya. Ini brandingnya sebetulnya Profesor Hidroponik. Nah, ini logo-logo ini sebenarnya yang membuat juga hanya anak saya sendiri begitu ya. Jadi kebetulan dia suka desain gitu, anak saya yang laki, dan ya dialah yang bagian bikin-bikin branding ini gitu ya. Kita tidak pernah minta orang lain begitu untuk membuatkan logo-logo ini gitu. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kita mulai sebetulnya di tahun 2016. Jadi memang jauh sebelum pandemik gitu ya. Pandemik itu mulai di 2020 kan ya. Nah, sebetulnya awalnya tidak pernah terpikir bahwa kita akan bisnis. Kita hanya berpikir bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dari kebun sendiri. Itu saja gitu ya, di samping juga mengisi waktu-waktu kosong kita, terutama pada saat kita weekend. Nah, ternyata pada saat pandemik,
pada saat pandemi COVID-19 itu ada berkah sebetulnya di balik itu, begitu ya. Jadi berkah apa sih sebetulnya? Jadi orang kelihatannya hidroponik itu menjadi lebih ngetren gitu ya. Karena mungkin orang banyak di rumah gitu kan ya. Lebih banyak kerja di rumah, banyak waktu luang begitu. Nah, itu menjadi lebih ngetren waktu itu. Karena seperti yang saya udah jelaskan tadi ya, bahwa dia tuh cocok di perkotaan karena tidak memerlukan lahan yang luas. Jadi rumah-rumah yang sempit pun, yang hampir nggak punya taman pun bisa aja gitu ya, asal ditempatkan di tempat yang memang ada sinar mataharinya. Kemudian skala rumahan nih cocok gitu ya, karena memang hidroponik ini tidak memerlukan lahan luas. Lahan sempit bisa kita jadikan produktif. Tidak perlu menggunakan tanah, ini juga satu hal yang saya suka begitu ya, karena menanamnya itu bersih begitu. Kita tidak perlu tangan kita kotor dengan tanah karena hidroponik itu menggunakan pipa-pipa pralon gitu ya, yang mana airnya itu dialirkan di dalam pipa pralon itu, jadi sama sekali tidak menggunakan tanah. Lalu juga hemat air gitu ya, karena lebih hemat 30% dari tanam di tanah ya. Ini karena memang airnya itu mengalir di peralon-peralon yang memang digunakan terus-menerus begitu ya. Kita tidak perlu menyiram setiap hari gitu kan ya. Jadi hanya menampung air saja di satu bak, maaf. Kita hanya menampung air saja di satu bak dan itu bisa dipakai terus-menerus ya, kita tinggal tambahkan air saja di dalam bak penampungan tersebut. Nah, kemudian ternyata hasil panennya juga lebih cepat kalau menggunakan hidroponik ini gitu ya. Jadi dibandingkan dengan nanam di tanah. Jadi yang pengalaman saya itu nanam sayuran ataupun daun selada itu hanya 6 minggu saja sudah panen gitu ya. Jadi 1,5 bulan saja sudah panen gitu. Kemudian rasa sayurannya juga enak dan renyah gitu ya. Sayuran lebih tahan disimpan di kulkas. Ini juga sesuatu yang pengalaman saya yang sebelumnya saya tidak pernah tahu gitu ya. Ternyata sayuran hidroponik itu hasilnya dia lebih crunchy, lebih tahan, bisa disimpan di kulkas itu mungkin lebih 10 hari pun masih tahan gitu ya. Masih bagus gitu kan. Daun-daun segar, indah dan enak dipandang. Jadi sebenarnya hidroponik ini tidak hanya kita pakai untuk hasil sayurnya ya, tetapi bisa kita pandang juga sebagai tanaman hias juga nggak kalah gitu ya, karena bentuknya juga bagus ini ya, bisa dilihat di foto-foto. Jadi memang berkah pandemik ini terutama dari hidroponik gitu ya. Kalau pandemik itu kita bisa Sabtu Minggu gitu ya, saya manfaatkan sebagai hari panen keluarga gitu ya, di mana ini cucu bisa ikut, suami juga gitu ya. Berjemur rutin vitamin D tadi ya dapat, makan sayur sehat, kita dapat serat ya. Kemudian juga menstimulasi kreativitas kita gitu ya. Ini yang saya rasakan juga gitu dengan saya berkecimpung di hidroponik itu selalu pengen tahu begitu kan, selalu pengen mencoba sesuatu yang baru. Nah, ini juga yang positif begitu ya. Di sini aktivitas hidroponik ini juga ternyata tidak terlalu rumit gitu ya. Kalau saya tuh karena saya ini kan juga masih bekerja full time gitu ya, setiap hari gitu. Jadi Senin sampai hari Jumat tuh saya masih kerja. Jadi ada di luar rumah dari pagi ya sampai dengan malam baru sampai di rumah. Tetapi saya tetap bisa karena juga tetap bisa mengajarkan kepada asisten rumah tangga saya di rumah begitu ya, itu mudah begitu ya. Jadi ini juga yang membuat hidroponik ini kegiatan yang positif ya, karena ini mudah begitu, kita bisa mentransfer ilmu kita ke orang lain dengan mudah dan juga hasilnya itu bagus gitu. Nah, hasilnya yang bagus ini bisa dilihat. Jadi dari bibit ini ya sebelah kiri ini kan bibit yang tumbuh begitu ya selama 1,5 bulan tadi. Itu ternyata hasilnya seperti yang sebelah kanan gitu ya. Ini seperti bunga juga ya. Kalau Bu Atrina
waktu itu mengajarkan ya bagaimana merangkai bunga ya. Sebetulnya kalau saya di sini kreativitasnya juga merangkai daun-daunan gitu ya, daun-daunan selada itu bisa dirangkai menjadi sesuatu yang cantik juga gitu, yang indah dipandang juga. Nah, ini ide. Sebetulnya kita bisa meletakkan instalasi hidroponik itu di mana aja sih di rumah kita gitu ya. Ini contoh, ini rumah saya yang saya bilang saya kecil sekali, rumah saya hanya 240 meter persegi gitu ya. Nah, ini adalah instalasi hidroponik yang saya punya. Ini kebetulan di luar pagarnya ada sedikit tempat yang bisa saya letakkan di situ begitu ya. Itu juga bisa gitu kan. Nah, kemudian saya sambungkan sebetulnya dengan pipa yang instalasi yang di dalam pagar begitu. Jadi ini lebih juga hemat ya, karena penampungan airnya hanya satu, tapi bisa dipakai untuk yang di dalam pagar dan di luar pagar gitu. Selain itu bisa juga terlihat di sini didak di atas garasi gitu ya. Ini didak di atas garasi bisa dipakai juga. Ini bahkan kalau di atas itu bagus karena mungkin sinar mataharinya lebih optimal ya. Jadi dia hasilnya rata-rata bisa jadi sangat bagus gitu kalau di atas dak begitu. Kemudian juga di rumah saya di belakang itu tidak ada halaman sama sekali, tetapi yang saya pakai itu adalah di atas tempat di mana saya menjemur baju-baju begitu ya. Ada tempat jemuran itu di sekeliling temboknya itu juga kita buatkan instalasi untuk menanam hidroponik begitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi sekeliling ini aja nih, sepanjang tembok itu masih belok lagi gitu ya ke kiri sana itu ada ininya, ada instalasi hidroponiknya. Kemudian kita juga bisa taruh di atas genteng kalau kita punya genteng yang mungkin bisa terjangkau ya, bisa terjangkau oleh kita begitu. Ini juga kita kasih instalasi juga gitu. Nah, ini pernah saya coba juga, ternyata di balkon apartemen juga bisa begitu ya. Jadi Bapak Ibu mungkin yang nggak pernah terbayang tadinya gitu ya, karena ternyata di balkon apartemen saya itu kan juga dapat cahaya matahari gitu ya. Walaupun cahaya mataharinya dapatnya sore, tidak pagi hari, tapi tetap bisa gitu ya. Dan ini sangat kecil kan di balkon apartemen itu sangat kecil gitu, dan ini bisa kita manfaatkan juga begitu untuk bisa tanam hidroponik di situ. Nah, kemudian sayuran apa aja sih yang pernah saya coba untuk menanam gitu ya, ternyata cukup banyak juga gitu ya. Tidak hanya daun selada, tapi berbagai macam sayuran. Jadi di sini yang saya perlihatkan adalah pakcoy gitu ya. Pakcoy ini seperti sawi, itu bagus sekali tumbuhnya. Ada bayam, bisa bayam merah, bisa bayam hijau juga ya. Ada juga yang sebelah kiri bawah ini adalah pakcoy merah ya. Pakcoy merah juga bisa. Lalu sawi. Nah, sawi ini hasilnya bagus sekali nih, sawi giant saya sebutnya ya, karena bisa besar sekali gitu ya dan renyah sekali gitu. Kemudian ternyata hidroponik ini juga tidak hanya menghasilkan sayur-sayuran daun aja gitu ya, tapi bisa juga menghasilkan sayur buah juga gitu, selain daun-daunan. Jadi pare, di sini ada tomat ya, tomat cherry, kemudian ada timun. Nah, ini juga bisa dihasilkan dari hidroponik begitu ya. Jadi walaupun ada sistem hidroponik yang berbeda ya, kalau mungkin pare itu kita tanamnya karena dia merambat, itu dengan sistem hidroponik bukan yang memakai pipa peralon tetapi menggunakan ember begitu ya, yang ada air penampungan di dalamnya gitu. Nah, kemudian juga ini kita waktu itu coba-coba aja bloomkohl gitu ya, ternyata bloomkohl itu bisa juga gitu. Waktu itu kita juga agak heran, bisa ternyata bloomkohl itu ya ditanam pakai hidroponik gitu ya, walaupun dia agak lebih lama dari 1,5 bulan gitu ya, tetapi bisa, tumbuhnya juga bagus gitu ya. Terong ini juga bisa gitu ya. Jadi ini buah-buahan, sayur buah yang dihasilkan dari kebun sendiri kan senang ya kalau kita bisa menghasilkan seperti ini dari kebun sendiri, tentunya itu sudah pasti ini fresh gitu kan ya,
terus hasilnya juga krenyes-krenyes gitu ya. Nah, selain itu tadi, maaf ini terlewat. Jadi, ternyata bisa juga ini suami saya pernah nyoba itu buah begitu ya, buah semangka ya pernah dicoba begitu dan ternyata juga bisa begitu ya. Enak juga hasilnya gitu kan, ternyata, yang tidak pernah terpikir sebelumnya ini juga bisa ya. Kemudian juga kembang telang. Nah, kembang telang biru ini ternyata juga bisa gitu di hidroponik. Jadi sama gitu ya, caranya tidak berbeda dengan yang lain tetapi, ternyata bisa berbuah, bisa berbunga juga. Kalau ini adalah, daun selada. Jadi daun selada ini, ternyata banyak sekali jenisnya. Saya juga tadinya nggak tahu gitu ya, pada saat saya berkecimpung di hidroponik ini mulai mengeksplorasi sebetulnya bibit-bibit, daun selada itu adanya apa aja sih begitu ya. Kalau biasanya kan cuman taunya kita tuh, selada air begitu ya, ataupun romen gitu ya. Tapi ternyata ada berbagai macam begitu daun selada dan yang saya tanam di rumah itu ada 9 macam daun selada. Jadi ada yang hijau, ada yang merah warnanya gitu ya, bentuknya juga cantik-cantik gitu kan, seperti bunga juga nih yang bawah sebelah kanan ini adalah namanya butterhead, green butterhead, hijau gitu ya. Ada juga yang merahnya yang di atas sebelah kiri ini adalah red butterhead. Jadi ada 9 macam yang saya tanam di rumah saya itu sekarang, jumlah lubang jadi, jumlah lubangnya itu ada sekitar 1.500-an ya. Jadi dari lahan yang sempit gitu kan, tapi bisa, ada 1.500 lubang begitu sebetulnya yang bisa ditanam, tanaman hidroponik ini gitu. Dan ini yang saya jual untuk, paket, mix selada begitu ya, daun-daunan juga kita jual. Ini jenis yang lain ya untuk memberikan gambaran ada yang merah. Nah, yang merah ini sebenarnya dia butuh sinar matahari begitu ya. Jadi warna merah itu bisa merahnya merah tua ataupun tidak itu ternyata memang tergantung dari peletakan nanamnya gitu. Kalau kita nanamnya kena sinar matahari full gitu ya banyak itu warnanya bisa bisa sampai merah tua, merah marun begitu bagus gitu ya. Itu ternyata karena sinar mataharinya sangat sangat intens begitu, tapi kalau sinar mataharinya kurang, itu juga warnanya dia bisa merah tetapi lebih kurang merah begitu ya. Ya ini contoh aja, salah satu paket, salad, Caesar salad yang saya jual gitu ya. Ini, apa namanya, hasilnya dari kebun sendiri, kita tambahin sih memang dengan telur ya, tambahin ayam bisa, tambahin krutong juga ya, rotinya ini juga saya bikin sendiri, artinya roti bakar yang kita panggang ini namanya krutong ini saya juga bikin sendiri gitu. Nah, kemudian kalau yang itu tadi ya sudah ada gambaran kira-kira sayuran apa aja yang bisa ditanam gitu ya dan kemudian juga sekarang ini, sebetulnya dari mana bisa menghasilkan cuannya tadi gitu ya. Ini sebetulnya, saya awalnya tuh melakukan penjualan paket salad begitu ya. Awalnya belum ke GoFood gitu kan masih, bawa ke kantor aja begitu kan untuk teman-teman di kantor ternyata luar biasa juga gitu, banyak yang suka gitu ya, bahkan untuk breakfast gitu ya, mereka minta gitu untuk dibawain. Nah, kemudian meluas menjadi konsumsi rapat gitu ya, saya tawarkan juga ke beberapa kantor dan ternyata itu, menjadi, ini juga, artinya, dicari juga begitu ya, konsumsi rapat sehat begitu, tidak snack-snack kue, tetapi yang, berupa, salad begitu ya. Lalu, setelah itu baru mulai penjualan daun gitu ya, sayuran hidroponik. Ini setelah, apa namanya, pandemik itu baru terasa bahwa ternyata orang-orang itu memang mencari daun lebih banyak begitu ya, yang fresh begitu. Dan banyak juga selama pandemik itu orang yang mencari ingin sekali, mengirimkan paket, sayuran begitu ya ke teman-temannya yang terpapar, COVID-19 waktu itu begitu ya, ingin sekali bisa, mensuplai sayuran yang segar, yang kualitasnya bagus gitu, itu juga banyak yang pesan begitu sama saya gitu ya untuk dikirimkan gitu. Jadi tidak hanya
paket salad biasa, tidak hanya hampers biasa, tetapi juga dipakai untuk mengirimkan orang-orang yang terpapar COVID waktu itu. Kemudian juga kreativitas lain, nah ini healthy hampers ini juga ya, saya juga mulai bikin occasion Lebaran misalnya, Valentine ataupun Natal tahun baru, paket ulang tahun, get well soon paket. Nah ini semuanya berkembang begitu ya, yang tadinya sebenarnya hanya untuk konsumsi sendiri berkembang menjadi bisnis lah begitu ya, yang menghasilkan cuan tadi. Nah, 2017 sampai 2020 mulai bisnis paket salad saya tadinya seperti ini bentuknya begitu ya, masih pakai plastik gitu kan ya kemasannya. Tetapi kemudian mulai ke sini, nah waktu itu juga kita hanya memasarkan 2 gitu ya, Caesar salad sama vegetable salad aja gitu kan. Jadi waktu itu dijual ke teman-teman kantor, diperluas ke kantor-kantor lain, kemudian ada permintaan buat breakfast atau lunch gitu ya. Terus mulai dipakai untuk snack ataupun lunch rapat. Ini seperti yang saya bilang tadi gitu ya. Tapi terus sejak masa pandemi kita punya waktu lebih banyak, waktu itu kita mulai rebranding begitu ya. Kita melakukan survei konsumen, mulai juga marketing channelnya kita tambah gitu ya, tidak hanya melalui kantor-kantor itu, tetapi juga kita mulai memikirkan sebenarnya bagaimana paket salad kita ini bisa lebih eco-friendly gitu ya, packagingnya jangan pakai plastik gitu kan ya. Nah itu makanya kita mulai apa namanya explore gitu ya dengan tempat yang seperti ini begitu ya, yang tidak menggunakan salad. Jadi ini saya juga ada di sini. Inilah paket-paket kita sekarang seperti ini gitu ya, tidak ada komponen plastiknya tetapi sangat minimize gitu. Kemudian juga eco bag kita pakai yang dari cassava begitu ya. Kemudian juga kita standarkan porsinya gitu ya, ukurannya itu harus standar begitu ya. Kita nge-review juga kira-kira menu atau resep-resep apa yang bisa menunjang gizi seimbang gitu ya. Kita tambah juga toppingnya, lalu kita sosialisasikan melalui sosmed juga ya. Kita punya Instagram, di samping orang-orang bisa apa namanya pesan lewat Instagram, tapi bisa juga lewat WhatsApp begitu ya. Itu yang lebih efektif begitu ya. Itu adalah melalui WhatsApp saja gitu. Jadi kita punya 2 brand, Profesor Hidroponik dan kemudian Saladie, menjadi Saladie gitu ya, sebelah kanan. Nah, ini sedikit cerita tentang bisnis. Jadi kita Saladie dengan branding Saladie ini sebenarnya kita punya personality juga. Jadi yang pertama itu kita menjaga fresh-nya. Jadi betul-betul dari kebun sendiri itulah yang kita pakai gitu ya untuk membuat paket saladnya. Di mana orang order biasanya langsung kita ambil, kita panenkan dan kita bikin gitu ya langsung. Kemudian juga healthy. Nah, ini healthy itu kita punya message juga begitu ya tentang kesehatan gitu. Itu yang kita taruh juga di Instagram kita. Kemudian itu juga fun-nya itu karena juga melibatkan seluruh anggota keluarga gitu ya. Jadi banyaknya sih sebetulnya secara teknis itu suami saya lebih awalnya itu lebih berperan, saya lebih ke marketingnya, anak saya desainnya logo tadi gitu ya. Kemudian anak saya yang perempuan itu lebih ke yang pencatatan secara finance-nya begitu ya. Jadi kayaknya itu kita secara satu keluarga ini semuanya terlibat gitu ya. Itu yang bikin fun gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mensupport eco green tadi ya, kita menggunakan tas yang bukan tas plastik lagi gitu, tetapi tas yang eco degradable juga gitu. Ini freshness tentunya, jadi ini memang betul-betul diambil dari kebun sendiri, itu yang kita pakai gitu ya. Lalu juga healthy messages yang saya bilang, jadi kita tetap konsisten ada message kesehatan yang kita taruh di dalam Instagram kita. Kemudian ini fun tadi yang saya bilang ya, termasuk cucu juga ini termasuk juga yang ikut kita apa namanya libatkan begitu ya. Nah ini eco friendly, tas-tasnya tidak menggunakan plastik. Nah
cerita tentang keterlibatan dari cucu ataupun anak kecil ini juga saya melihat positif begitu ya. Jadi bagaimana kan kita ini generasi anak-anak kita itu kan belum tentu ya mereka suka sayur ya. Kita sendiri juga mungkin kesukaan kita sangat terbatas gitu ya. Tetapi kalau kita libatkan dia dari sejak kecil ya, dari sejak umur 5 tahun ya, bahkan di bawah 5 tahun udah bisa gitu ya kita ajak untuk bagaimana eh, panen misalnya gitu ya, bagaimana menanam gitu ya, udah mulai kita libatkan itu akan menumbuhkan rasa kecintaan dia juga begitu ya, bagaimana dia bisa menghargai sebenarnya sayur yang dia ikut nanam gitu ya, dia ikut membibit misalnya gitu ya, dia ikut panen itu dia lebih menghargai di mana itu bisa menumbuhkan rasa di mana dia bisa suka sayur. Nah, itu penting karena saya tadi merefer kepada hasil riset Kementerian Kesehatan 97% dari populasi Indonesia itu tidak mengkonsumsi sayur dan buah sesuai dengan anjuran begitu ya, masih sangat minim begitu. Nah, ini untuk menghasilkan sebuah generasi nanti ke depan yang lebih bagus dari kita dalam hal konsumsi buah sayurnya itu memang perlu dilibatkan dari kecil dan itu adalah kebun kita sendiri itu yang merupakan lahan yang sangat potensial untuk bisa membuat generasi kita menjadi lebih bagus gitu. Ini adalah kreativitas sebenarnya paket-paket ya, bisa paket itu hampers itu tidak hanya snacks, kue misalnya kayak gitu ya, tetapi bisa berupa yang healthy gitu ya, yang isinya itu adalah sayur-sayuran. Ini adalah juga kreativitas, jadi saya juga membuat ini namanya jar, salad jar gitu ya, menggunakan toples bukan plastik tetapi apa namanya kaca begitu ya. Ini kita isi begitu sayur-sayuran dari hidroponik kita gitu ya, tomat, tadi timun misalnya gitu, tapi kita lengkapi dengan sayur-sayuran lain misalnya wortel, kita lengkapi dengan edamame juga gitu ya. Itu bisa membuat variasinya lebih banyak begitu ya. Ini kreativitas saja begitu ya. Dan ini adalah satu apa namanya? Bisa kelihatan mungkin ya ini hampers yang saya buat ini baru tadi malam begitu ya. Saya petik tadi malam juga dan saya buat dan ini sampai sekarang juga masih segar gitu ya. Karena ini memang hidroponik bisa lebih awet gitu ya. Jadi tergantung kreativitas kita, banyak sekali kreativitas yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan cuan tadi gitu. Ini berbagai macam daun, bisa romaine, baby courge lettuce ya, ini berbagai macam daun-daun salad ini. Ada iceberg, ada lolo green, ada red, oakus gitu ya. Ini yang biasa saya jual begitu ya. Tapi saya jualnya juga dengan strategi gitu ya. Jadi menjualnya itu dengan mix gitu. Biasanya saya mix, tidak hanya satu macam begitu. Nah, ini saya mix gitu ya, jadi 1/2 kilo gitu, itu bisa terdiri dari 4 jenis daun lettuce gitu ya, karena 4 jenis daun lettuce yang kita mix jadi satu begini, ini kan nggak kita dapatkan di supermarket gitu ya. Kalau di supermarket mungkin maksimum 2 gitu ya, merah sama hijau mungkin satu paketnya gitu. Tapi kalau beli dari tempat saya ini bisa mix begitu kan, bisa lebih dari 2 macam, bisa sampai 4 macam gitu. Itu apa namanya, daun-daunan yang dijual dengan paket mix. Kemudian juga ada yang paket, jadi ini sebetulnya berdasarkan permintaan begitu ya. Ada orang yang ingin tidak hanya beli daunnya saja, tapi pengen juga ada apa namanya dressingnya, kemudian ada krutongnya gitu ya. Jadi berdasarkan permintaan itu sih sebetulnya makanya saya bikin paket ini juga gitu ya, paket yang 1/2 kilo ditambah dengan apa namanya krutong, ditambah dengan dressing salad. Lalu yang juga sehat adalah kale ya. Ini juga kale ini bagus banget hasilnya di hidroponik itu daunnya bisa besar-besar sekali dan segar gitu ya. Ini juga bisa dijual, kemudian juga menjual paket-paket mix ya dengan apa yang dihasilkan aja yang di rumah pas dihasilkan ada pare,
ada tomat misalnya, ada bayam di sini, bayam Brazil ya kecil-kecil, kemudian pakcoy. Itu bisa jadi satu kesatuan paket sayuran yang bisa kita jual yang menarik gitu di sini. Lalu selain itu kita juga pernah ini instalasinya besar gitu ya, tapi ini juga kita berbagi dengan RW. Jadi lingkungan RW di rumah saya di sini itu mereka ingin juga gitu kan untuk bisa belajar, dan waktu itu kita buatkan desain memang yang bisa memenuhi kebutuhan RW ya, di lingkup RW ataupun RT kita gitu ya. Ini kita bisa berbagi juga dengan masyarakat sekitar supaya mereka juga bisa mempunyai kebiasaan mengkonsumsi makanan yang sehat gitu. Baik, jadi kesimpulannya ini yang terakhir tadi dari presentasi saya ini sebetulnya hidup sehat, kebun sendiri, cuan. Nah, hidup sehat ini yang tadi ya, jadi konsumsi sayuran dan buah tertentu tadi ya sehari-hari itu sebenarnya bisa kita penuhi dari hidroponik kebun sendiri gitu ya. Jadi sambil berhidroponik di rumah dapat asupan tadi ya, vitamin D, serat, kemudian kita olahraga juga di sini, mengurangi stres gitu ya. Apalagi kita juga bisa mendekatkan kepada keluarga, anggota keluarga kita gitu. Lalu kebun sendiri, tadi pemanfaatan kebun sendiri dengan kegiatan yang positif. Jadi selain lebih mendekatkan keluarga, kita bisa mendorong anak atau cucu untuk menghargai sayuran dan hidup sehat gitu ya. Lalu juga hidroponik ini mudah gitu ya. Tadi kan hemat air, kita bisa peduli lingkungan di sini ya, tidak boros air. Juga bisa disambi seperti yang saya bilang tadi ya. Sebenarnya saya kalau pagi-pagi itu hanya perlu waktu mungkin setengah jam aja gitu ya untuk meriksa si hidroponik saya ini perlu ditambah vitamin misalnya, ataupun perlu dibersihkan, ada daun-daun yang perlu dipetik, yang kuning misalnya gitu ya. Dan ini bisa dijadikan sambilan juga gitu ya, karena saya juga masih kerja sehari-harinya tapi tetap bisa gitu ya. Kemudian juga untuk persiapan pensiun ini juga merupakan sebuah alternatif yang visible begitu ya, yang bisa dikerjakan dan menyenangkan. Lalu untuk yang bisa menghasilkan cuan juga tadi ya sudah saya jelaskan. Itu tergantung dari kreativitas kita. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian ini presentasi saya mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Big applause untuk Ibu Niken Darti Hadilaksmi Gandine. Terima kasih banget. Itu benar-benar menginspirasi. Jadi benar-benar kita tiga ilmu finalisasi lah. Terus bonding dengan keluarga, budidaya hidroponiknya maupun healthy food-nya kita dapat semua itu 4 malahan nih dengan bonding. Juga salam kepada Profesor Budi Santoso, suami dari Niken, sudah kenal akrab dari zaman dahulu kala ya. Jadi dengan Mbak Rati ini sama-sama berbudi nih. Kalau Niken Budi Santoso, kalau Mbak Rati adalah Budi Z, sama-sama berbudi. Berbudi selayar pandang. Oh iya, Niken dapat salam dari Ibu Iwo, Ketua Umum Wani, Mbak Rati. Beliau kan juga saya sering sharing tentang kegiatan fisik. Mbak Iwo ini juga teman kita SMP dan merupakan langganan dari Saladie. Bahkan nanya, udah produksi lagi belum ya, sempat itu gitu, karena saladnya Niken itu benar-benar fresh, bersih gitu ya, kita nggak ragu lagi karena beliau memang teliti dalam hal seperti itu. Jadi kalau udah bisa jualan lagi, tolong ditawarin itu Mbak Jiwo gitu ya Niken. Iya, terima kasih. Ya teman-teman, ibu-ibu sekalian, bisa follow Instagramnya, yang Instagram pribadinya Bu Niken itu adalah @nikendarti. Kemudian ada juga @saladie, panjang bacaannya ya, bahasa Perancis ya, biasa bahasa Jawa jadi bahasa Perancis ya angel. Saladie. Dan satu lagi IG-nya adalah Profesor Hidroponik, Prof Hidroponik. Ini mungkin Mas Budi nih yang adminnya ya.
karena beliau juga ternyata berbakat sekali, padahal beliau kan guru besar di ITS. Ibu-ibu sekalian, jadi yang Surabaya ada Mbak Nuk Mariana, dia guru besar di ITS dari bidang teknik industri, tapi ternyata industri hidroponik pun beliau piawai ya, sampai bisa jualan bantuin istrinya. Seperti itu. Ibu-ibu sekalian, ini saya lihat kok chat pertanyaan belum ada, adanya cuman kekaguman akan kreativitasnya Mbak Niken ini, tapi coba saya baca lagi. Iya. Ada Bu yang dari Jember, ada dari Jember. Oh ya, sebelumnya Bu Fitri juga menanyakan berapa lama itu budidaya hidroponiknya untuk bisa dipanen. Itu kemudian ada juga ini tentang kapan mau pesen, ntar mau dia pesen untuk HBH aku dari Mbak Oci katanya. Kemudian ada lagi komen tentang inspirasi dari tadi itu pujian terus loh Niken. Nah ini jawab dulu ya, setelah itu ada juga dari Kalsel. Bu Lupi, saya boleh tanya? Monggo. Ini Niken jawab yang 3 tadi dulu atau langsung yang ini yang open mic? Yang 3 dulu tadi Bu. Ya, 3 dulu aja dijawab Niken. Setelah itu open mic. Monggo nanti disebutkan namanya ya. Iya Bu. Iya, baik. Terima kasih Bu Lupi. Ini kelihatannya ada pertanyaan dari Ibu Fitri Syafrida ya. Bukan. Ya, berapa lama dari bibit ya ke waktu panen? Sayur apa yang paling cepat panen? Nah ini. Jadi sebenarnya berapa lama tadi yang saya bilang. Salah satu kelebihan hidroponik adalah panennya lebih cepat gitu ya. Jadi 6 minggu, rata-rata 6 minggu itu sudah bisa dipanen. Jadi kita mulai membibit begitu ya. Jadi membibit itu membutuhkan waktu sekitar 4-7 hari gitu ya, tergantung bibitnya. Jadi 4-7 hari itu dia sudah mengeluarkan daun dua gitu ya. Nah, itu sudah bisa kita pindah ke instalasi hidroponik gitu, dan itu sampai dengan panen bisa total adalah 6 minggu saja gitu ya. Rata-rata baik sayuran maupun daun selada gitu ya. Nah, kemudian sayur apa yang paling cepat panen sebenarnya sama aja. Jadi apa yang saya bilang tadi, sayurannya itu selain daun selada kan ada pakcoy ya, ada kangkung bisa, bayam juga bisa gitu ya, kemudian kailan, mau daun kale gitu ya, banyak gitu kan macamnya gitu ya. Itu semuanya juga rata-rata 6 minggu sih, nggak lebih dari itu gitu. Kecuali sayuran yang seperti yang saya bilang tadi adalah bloomkohl gitu ya. Saya sendiri surprise bloomkohl bisa gitu ya ditanam di hidroponik, itu memerlukan waktu lebih lama. Jadi itu sekitar kalau nggak salah sekitar 55 hari gitu ya. Itu ini apa namanya bloomkohl gitu. Jadi prinsipnya sama, hanya ada perbedaan antara daun selada dengan sayuran. Itu adalah daun selada itu lebih kuat, ataupun kalau sayuran itu lebih rentan terhadap penyakit. Jadi kenapa saya senang nanam daun selada yang 9 macam tadi saya bilang, itu karena hampir nggak ada serangan penyakitnya gitu ya. Saya juga nggak tahu kenapa sistemnya sama nanamnya, tapi sayuran itu lebih rentan kena penyakit gitu ya, kayak pakcoy mungkin ada sedikit bintik-bintik hitam gitu, itu yang harus kita bersihkan gitu ya, supaya nggak merembet ke yang lain gitu ya. Tapi so far oke sih, artinya 6 minggu itu tadi gitu ya. Tapi kalau daun selada itu lebih rentan terhadap penyakit, itu keuntungannya gitu. Mudah-mudahan menjawab. Kemudian instalasinya bisa pesan di mana, bibit-bibit bisa beli di mana. Nah, kalau instalasi ini sebetulnya juga banyak ya, artinya di Tokopedia pun banyak gitu ya, yang udah jadi tuh banyak gitu kan. Kalau saya memang saya punya tukang gitu ya, saya punya tukang sendiri yang memang apa namanya, karena saya pengen dia mengukur gitu kan ya, ruangan yang saya punya seberapa, begitu panjangnya berapa dan ini berapa, itu disesuaikan gitu. Saya punya tukang yang memang sudah biasa membuatkan instalasi hidroponik, itu ada beberapa teman juga yang minta dibuatkan gitu ya. Kemudian kalau bibit-bibit bisa beli di mana, itu juga banyak sekali di Tokopedia online, itu banyak banget. Cuman memang kita harus tahu kan ya,
Kita harus coba memang berdasarkan percobaan kita sendiri itu mana sih yang tumbuh bagus, mana yang enggak gitu kan ya. Tidak semuanya bisa tumbuh bagus. Dan bibit itu jangan salah ada expiry date-nya juga gitu ya. Jadi kalau sudah melewati dari expiry date-nya itu biasanya tumbuhnya kurang bagus gitu. Jadi itu juga yang perlu diperhatikan gitu. Bisakah sayur hidroponik tidak lebih mahal dengan yang non hidroponik ya? Sebenarnya bisa aja sih gitu ya. Kalau saya sih melihatnya yang itu tadi gitu ya. Kalau saya menjualnya itu bagaimana kita bisa menjual yang di supermarket orang nggak bisa dapat gitu ya. Yang tadi dengan paket-paket tadi gitu kan ya, itu lebih menarik kan. Kalau di supermarket mungkin hanya single satu type daun selada atau mungkin 2 saja. Tapi kalau di hidroponik kita nanamnya sampai 9 macam gitu ya, setengah kilo itu bisa 4 macam. Kalau 1 kilo bisa mungkin lebih 5 macam daun selada itu nggak bisa dapatkan kan kita beli dengan 50.000 ya. 50.000 dapat 4 macam daun selada begitu ya. Kurang lebih 50.000 itu dapat 9 pohon gitu ya. Itu sih gitu ya. Jadi kelebihannya banyak yang saya lihat itu hidroponik itu yang membuat saya semangat begitu ya dibandingkan kalau kita nanam dengan non hidroponik gitu. Itu mungkin pertanyaan yang tadi ya, Bu Lupi yang di atas? Sebelum beranjak ke pertanyaan yang ada di Ya. chat, monggo yang tadi open mic, monggo. Saya Bu Lupi, Laili. Saya Bu Laili. Laili. Bu Laili. Iya. Monggo Bu Laili, Iya, pertanyaan. Bu Niken. Kita pernah ketemu waktu di rumah Nami itu kan ya. Makanan kita Ya, ada Bu. saladier juga ya. Begini, ini pasti dengan segala tanaman yang tadi sangat luar biasa bagus, crunchy dan hidroponik ini tentu saya lihat menjangkau untuk kalangan atas ya. Bisa begitu ya Bu ya? Apakah ada gimana ya? Apakah bisa juga menjangkau untuk kalangan bawah bisa membelinya ini? Supaya kan kita merasa supaya sehat semua gitu ya. Tapi kalau lihat packaging-nya tadi dengan pakai plastik yang bukan plastik ya, dengan cassava tadi itu kan semua mahal gitu. Dan pertanyaan kedua, apakah Ibu pernah kehabisan bahannya? Karena kan pasti ini diproduksi pasti bisa habis gitu ya. Apakah pernah kehabisan gitu? Panennya ya, maksudnya panen sayur-sayurannya. Ya, terima kasih Bu Niken. Iya, saya jawab langsung ya Bu Lupi. Ya, monggo. Ibu Laili, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Jadi hidroponik, sebenarnya yang saya itu ingin sekali menghibau itu adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian itu memanfaatkan kebun sendiri dengan tanaman hidroponik, nggak usah mikir bisnisnya dulu gitu ya, tapi mikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan sayuran sehari-harinya dengan kualitas yang bagus, yang prima gitu kan ya. Karena kalau sayuran di pasar itu kan sering banget kualitasnya kurang baik, cepat layu kan gitu ya. Tapi ini kalau hidroponik luar biasa tadi yang saya bilang ya, bisa 10 hari itu masih bagus banget gitu ya. Kalau dibilang ini untuk kalangan atas, saya kurang setuju ya. Karena kalau nanamnya sendiri itu kan yang tadi, artinya mungkin perkiraan saya kalau untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari kan tidak perlu besar instalasinya seperti yang saya punya tadi gitu ya. Kalau saya punya tadi itu satu instalasi begitu, yang tadi kelihatan ada di luar pagar rumah atau di dalam itu ya, itu satu itu ada 108 lubang. 108 lubang. Tetapi kalau buat konsumsi kita sendiri sebenarnya yang mini aja, yang mungkin lubangnya 20 aja udah cukup, ya kan? Kita bisa siasati 20 lubang itu cuman seperempatnya kan. Kalau 108 seperlimanya malah dari yang sekarang saya punya ya instalasi itu. Nah itu kalau 20 lubang aja kita udah bisa siasati. Kita mau nanam sayuran berbagai macam, mau nanam pakcoy, mau nanam kangkung, mau nanam bayam bisa gitu kan. Dengan hanya
disiasati hanya 3 lubang aja nih bayam, kangkung gitu ya misalnya, kemudian yang lain gitu kan. Lalu juga bisa diselingi dengan daun selada tadi gitu kan. Daun selada itu enaknya kan kita nggak perlu kita masak gitu ya. Kita daunnya itu yang apa namanya, daun yang mentah aja, fresh, dipanen, dicuci, udah langsung bisa kita sajikan gitu ya. Itu ini sekali gitu ya, apa namanya, enak sekali dan bisa kita mix dengan bahan-bahan yang lain yang ada di rumah gitu ya. Ada tomat, ada timun, ada jagung misalnya, itu bisa kita mix dan itu bisa menjadi lebih enak gitu. Kemudian tadi pernah nggak sih kehabisan gitu ya? Kehabisan ya pernah gitu, pernah. Jadi memang, kan saya bilang tadi di rumah saya ada 1.500 lubang gitu ya. Jadi saya memang harus, apa namanya, bisa, membibit itu mungkin 2 minggu sekali gitu. Jadi membibit itu 2 minggu sekali supaya nanti panennya tidak semuanya berbarengan kan gitu ya. Jadi setiap 2 minggu itu selalu ada panen, setiap 2 minggu ada panen gitu. Nah itu, tergantung dari konsistensi kita menanamnya gitu. Tapi ada kendala juga di mana kadang-kadang, apa ya, kendalanya itu misalnya, tidak cukup matahari. Jadi kalau ini musim hujan misalnya gitu ya, sama sekali nggak ada matahari, itu memang susah untuk menumbuhkan bibitnya. Jadi bibit itu memang perlu matahari, jadi dari mulai bibit, jadi bibit yang saya pakai itu biasanya kayak bulatan-bulatan seperti merica gitu ya. Itu yang saya tempelkan ke dalam media. Nah medianya itu namanya rock wool yang seperti busa itu ya. Itu yang dipotong-potong, kemudian saya taruh situ, harus dijemur di matahari supaya dia bisa merekah, bisa pecah dan tumbuh tunasnya. Nah, kendalanya kalau nggak ada matahari sama sekali, itu memang jadi nggak ini, jadi apa namanya, nggak mau pecah gitu ya dan memerlukan waktu lebih lama gitu. Itu kendalanya itu gitu. Jadi tidak bisa rutin tadi selama 2 minggu sekali saya selalu akan memvariasikan, apa namanya, bibit-bibit ya, menanam bibitnya gitu. Jadi pernah gitu terutama pada saat pandemik itu yang saya bilang tadi permintaan itu luar biasa meningkat gitu ya. Luar biasa meningkat. Jadi permintaan daun hidroponiknya itu gitu. Jadi, itu. Mungkin Baik. menjawab ya? Iya, Mudah-mudahan terima bisa kasih. menjawab. Ya, makasih. Berarti pernah terjadi kekosongan yaitu karena over demand, supply-nya kurang ya, apalagi Mbak Giwarbianto tadi kan sempat kehabisan juga tuh nanyain. Nah, sebelum beranjak lagi ini ada pertanyaan, mungkin ini narasumber yang kemarin ya, Praba Ningtyas Yasin, apa yang kemarin dari Jember. Assalamualaikum, apakah tanaman hidroponik bisa bersinergi berdampingan dengan tanaman lain? Saya lihat di foto-foto bunikan tadi, sepertinya hanya khusus tanaman hidroponik tok ya. Sedang di rumah saya ada banyak tanaman lain, terima kasih. Itu suli, ada suli juga, apa nanti? Satu-satu dulu deh Niken. Iya, iya, jadi kalau saya memang, pilihan saya adalah hidroponik karena rumah saya itu kecil, ya kan. Rumah saya sangat kecil, halamannya hanya ada di depan dan itu kecil, dan saya melihat hidroponik ini, bisa mengoptimalisasi ruangan begitu kan ya yang saya punya. Jadi saya memang, spesialisasinya memang hidroponik gitu. Jadi, taman saya sih saya pakai untuk tanaman hias lainnya gitu ya, bukan tanaman yang, sayuran gitu. Jadi sangat bisa sebenarnya kalau memang mau nanam hidroponik juga, mau memanfaatkan lahan, yang lain untuk, menanam seperti biasa itu tentunya sangat bisa begitu, sangat bisa. Kemudian apalagi pertanyaannya Bu Lupi? Jadi berarti bisa berdampingan ya, memang itu inti. Bisa. Ibu-ibu tadi sudah mencapai 70, jangan pergi kemana-mana dulu karena tadi foto terakhir yang ada gambar apa di bowl maupun di apa itu packaging yang indah itu adalah merupakan lucky draw-nya, jadi jangan kemana-mana dulu. Ini kalau Suli Darsono, ini sahabat saya SMA, tadi saya minta join juga, itu hanya memberikan apa statement tentang sangat terinspirasi dengan apa yang telah dilakukan. Oh ya Bu Laili, mungkin juga izin ketum, mungkin nanti pada sesi berikutnya kita malah justru yang tentang pembudidayaannya ya,
kalau Mbak Niken berkenan ya untuk mengedukasi atau men-share ilmunya kepada kita semua, karena itu pasti akan makan satu session tersendiri seperti itu. Terus ada lagi Iya. pertanyaan? Mm-mm. Ini ada yang bertanya juga, apa namanya, pengen banget bisa belajar gitu ya, katanya sama Bu Niken lebih intens, bagaimana caranya, mungkin ada kursus-kursusnya. Iya, jadi sampai sekarang sih saya tuh belum membuka kursus sama sekali. Memang punya rencana gitu ya, karena ini persiapan untuk pensiun saya juga begitu ya dengan suami gitu. Tapi seandainya nanti apa namanya ingin belajar sih boleh-boleh aja gitu, silahkan aja gitu ya. Tapi memang apa namanya kursus belum saya rancang secara khusus begitu ya, belum dirancang secara khusus gitu. Ya, mudah-mudahan Ya. nanti kita dapat berkesempatan ya. Saya selaku ketua bidang diklat ya, pendidikan dan latihan dapat kesempatan pertama ya buat Kici ya. Karena Niken kan juga sudah Kici 236 nomor anggotanya. Sudah dipilihin Mbak Ratih tuh yang udah di. Iya, boleh nanti bisa kita rencanakan gitu ya. Ada yang mau bertanya langsung, monggo sebelum ditutup sesi ini. Sudah menunjukkan pukul 2. Mbak Bibi. Ya, monggo Mbak Ratih. Tadi saya apakah sayur hidroponik, hasil hidroponik ini otomatis dia bisa dikategorikan sayur yang organik gitu, Bu Niken? Matur suwun. Iya, jadi sebenarnya kalau sayur hidroponik ini itu tidak menggunakan pestisida begitu ya, tidak menggunakan pestisida, tetapi kita memang memberikan nutrisi. Jadi vitamin supaya memang sayurannya itu bisa tumbuh dengan baik begitu ya. Jadi itu sih Bu Rati. Jadi bedanya itu. Jadi tetapi vitaminnya di sini kan memang vitamin yang memang apa ya dibuat untuk khusus tanaman supaya bisa tumbuh baik dan memang sudah ukuran-ukurannya itu ada lah begitu ya, tidak berlebihan begitu kan ya, tidak, dan itu aman gitu. Aman ya Bu ya. Ya, Jadi artinya bahwa meskipun tidak disebutkan sebagai hidroponik, dia termasuk yang tidak terlalu banyak pestisidanya begitu. sama sekali tidak ada pestisida. Oh, sama Kalau sekali tidak ada. pestisida tidak ada, sama sekali tidak Tidak ada sama menggunakan. sekali. Saya Baik. tidak menggunakan ya. Oh, oke, baik. Saya tidak menggunakan. Mungkin kalau ada orang lain yang menggunakan bisa saja, terutama yang saya bilang tadi kalau menanam sayuran itu lebih rentan penyakit dibandingkan dengan daun-daun selada. Kalau daun selada ini sekali, bersih sekali, artinya dia tidak pernah kena penyakit begitu. Betul, karena kan selalu dalam kita melihat sayuran yang ada sedikit penyakit-penyakitnya begitu, itu yang malah aman ya, artinya di lubang ada lubang-lubang itu lebih aman dibandingkan yang cantik sekali begitu ya, karena tadi kesan itu akan menjadi hilang ketika kita melihat tadi tanaman, ya Allah pating perenuk gitu ya, rasanya pengen ngeremesin gitu rasanya gitu ya. Itu Mbak Suli udah mau ikut pelatihan, jadi kita pasti akan pelatihan nanti setelah Lebaran ya, Bu Lupi, monggo. Terima kasih matur suwun. Ya, itu tadi juga pertanyaan dari Mbak Bu Yuni ke tim ya, tentang pelatihan itu terus ditanya. Mungkin kita bikin hybrid kali. Untuk yang wilayah, daerah, maupun yang luar negeri, kan ada dari UK sama Melbourne, bisa tetap ikut ya Mbak Rati ya. Betul. Hybrid, nggak apa-apa di lahan terbatas, karena memang semua rata-rata juga lahan terbatas, termasuk rooftop saya juga cuman mungil yang saya tanemin malah daun-daun untuk ekoprint yang gampang metiknya gitu, enggak begitu. Nah, sekarang mungkin hidroponik. Ya, mungkin untuk teorinya bisa dengan video, gitu ya, video yang detail itu sebagai teori yang nanti dilanjutkan dengan praktek begitu demikian. Sehingga ketika dari daerah itu beliau mengikuti video awal teorinya, lalu kemudian saat praktek juga bisa off air beliau langsung begitu nanti. Seperti itu sih mungkin lebih baik. Mbak Ninis kan Ratu Lingkungan ya, Duta Lingkungan juga mau bantuin ya Mbak Ninis. Jadi ya silakan.
Jadi Iya, banyak Kak Desi, siap. ya siap kata Mbak Ninis. Karena memang sangat tertarik beliau tentang green economy ini. Karena memang pemerintah sedang mencanangkan green economy dan blue economy, dan green economy ini betul-betul membuat kantong sehat, badan juga sehat ini sepertinya ya. Makanya ibu-ibu banyak yang mau ikut pelatihannya. Bu Fitri wakil ketua umum nih, kita juga saya juga mau ikut Mbak Fitri ya, monggo. Jadi nanti kita habis lebaran kan badannya gendut lagi nih gitu ya kan, kita coba makan sehat lagi dengan salad, dan berikut juga mencari tahu bagaimana cara menanam yang baik. Kita terinspirasi dari Ibu Niken. Ada lagi yang mau bertanya langsung sebelum saya tutup sesi untuk presentasi ini, dan sebelum Saya lagi, Mbak Vivi. monggo mohon Iya. namanya Bu saya. Niken, Bu Niken, satu lagi pertanyaan saya tentang wabah atau penyakit yang sering muncul. Tadi kan kalau selada relatif aman ya, tapi kayak semut atau ada hama lain semacam ulat, kira-kira apa yang paling mengganggu Bu Niken? Ini Ibu Fitri atau mohon Iya. disebut namanya? Fitri, saya Fitri ya? Fitri. Enggak muncul wajahnya. Monggo Mbak Niken, Mbak Fitri Safrida. Iya, jadi Ibu Vivi ya. Ini apa namanya? Iya, kalau selada itu relatif aman. Tapi kalau apa namanya sayuran itu enggak sih. Kalau ulet sih enggak ya, karena kita nggak memakai media tanah kan ya. Jadi hidroponik itu bersih sebenarnya dengan medianya itu hanya apa namanya rockwool dan air gitu kan ya. Jadi sebenarnya lebih ke apa ya kayak mungkin jamur gitu kali ya. Jamur atau bintik-bintik hitam gitu ya yang ada di saya sering lihat tuh di Pak Coy, sering itu sih sebenarnya gitu. Jadi kuncinya tuh ya kalau begitu melihat itu langsung saya bersihkan gitu, atau bahkan saya kotek aja daunnya, saya buang gitu ya supaya nggak menyebar ke yang lain gitu. Itu sih gitu. Tapi kalau ulat sih enggak ya. Atau mungkin belalang ya, belalang lebih ke makan daun-daunnya barangkali ya. Oh, ada satu kendala juga di rumah saya itu rupanya adalah apa coba? Musang. Musang. Jadi awalnya nggak tahu begitu ya, pernah nanam begitu tiba-tiba tuh udah bertunas kayak gitu, terus besok paginya pas mau meriksa gitu kok pada daun-daunnya pada ada yang habis gitu ya. Kemudian yang udah semi-semi gitu juga pada dimakan-makanin gitu ya, ini apa gitu ya, masih nggak tahu gitu, ternyata itu adalah musang gitu. Jadi musang yang nggak tahu datangnya dari sebelah mana begitu. Itu rupanya dia doyan gitu ya, doyan banget dengan daun-daun selada. Dia doyan juga gitu. Itu ini juga yang perlu diwaspadai juga kalau misalnya di wilayahnya banyak musang gitu ya. Tapi itu hanya occasionally aja sih, saya pernah aja waktu itu, tapi kesini-sini enggak sih gitu. Terima kasih Bu Niken. Ya, Mbak Fitri udah terjawab ya. Siapa lagi Udah. sebelum kita ke ketum kita Mbak Rati akan closing statement atau sambutan akhir juga lucky draw. Jadi kami kasih kesempatan lagi pertanyaan untuk satu lagi. Adakah? Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja. Nanti bisa ikuti IG-nya saja atau chat di IG ya, Saladie atau Profesor Hidroponik. Mungkin Mas Budi nanti yang jawab ya, Profesor Budi yang akan jawab. Kemudian juga atau Niken pribadi kalau nggak sibuk, karena beliau ini sangat sibuk. CV aja aku uper-uper baru semalam ya, sahur baru dikasihnya, karena tiap hari beliau ngantor di World Food Program di PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu pulangnya malam-malam terus karena memang care terhadap gizi anak seluruh Indonesia maupun dunia karena PBB cakupannya. Baik, kita tutup dengan pantun. Tadi pembukaan juga dengan pantun ya. Kita siang-siang pergi ke kota, janganlah lupa beli alpukat. Demikian. Cakep, iya, ayo cakepin ya. Siang-siang pergi ke kota. Cakep. Jangan lupa beli alpukat. Cakep. Lihatlah presentasi dari kita.
Semoga Cakep. 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 Baik, Ketum, monggo kiranya sambutan akhir sebelum kita lucky draw. Jadi tadi sudah menembus 70, sekarang tinggal 66. Oke, monggo Ketum Ratu Sumberwati untuk sambutan akhirnya. Baik, terima kasih yang tak terhingga. Tepuk tangan buat Dr. Insinyur Niken Darti Hadi Laksmi Gandhi. Masya Allah, rasanya bahagia sekali ya mendapatkan ilmu, memberikannya secara halus tapi mantap. Ya, mantap sekali. Bangga sekali Kici mempunyai anggota seperti Ibu Niken ini. Ibu Dr. Niken ini luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih sekali. Kita harus, tadi semuanya sudah, yang paling penting tagline-nya adalah penuhi kebutuhan sendiri agar supaya kita bisa makan secara seimbang dengan sayur yang pas pada takaran kita dengan hasil karya kita sendiri. Itu yang tag yang pertamanya. Lalu kemudian yang keduanya, jika kemudian itu menjadikan bisnis, maka itu adalah bonus dari bagaimana kita hidup sehat tentu saja. Dan Abang mana, Dek? saya melihat di sini, apa namanya, family perfect-nya, match perfect ini yang luar biasa ya, luar biasa mengharukan, menyenangkan, membahagiakan melihat cucu ikut ada di iklan ya. Saya sudah follow Instagram Saladie-nya. Mudah-mudahan info-infonya akan selalu memberikan kesehatan yang luar biasa ya. Baik, terima kasih yang tak terhingga. Terima kasih Ibu Dewan Pengawas, Ibu Ingrid Wijanarko hadir. Mana suaranya Ibu Ingrid? Jangan-jangan sudah live ya. Tadi hadir, kemudian Bu Eni terima kasih matur suwun kehadirannya. Mbak Fitri, pertanyaannya Mbak Fitri ini maunya yang cepat-cepat. 1,5 bulan itu sudah cepat Mbak. Mau yang cepat mana lagi? Aduh, ini nggak bisa sulapan. Ini tanaman menyehatkan tidak bisa sulapan ya. Ibu-ibu selalu begitu Bu Niken. Maunya kurus cepat, maunya sehat cepat. Ayo. Maunya untung cepat. Maunya untung cepat, Masya Allah. Ya. Terima kasih Wasekjen. Kalau mau cepat beli di toko. Terima kasih Bu Wasekjen, Ibu Yuni, Bu Ninis, Bu Lisvi, dan Ibu Kabit. Terima kasih Bu Ulupi. Ini tepuk tangan buat moderator dan MC dan yang bertanggung jawab. Ibu Insinyur Ulupi ini yang serba bisa. Semuanya bisa sebut satu pekerjaan. Bu Lupi ya pasti aku iso. Pasti begitu Bu Lupi. Ibu Raihani, terima kasih. Bu Laili, Ibu Ati, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Ati Kurniati, kabitnya, para kabit. Kemudian dari Jember, Ibu Wiwi, Ibu Tias Yasin, terima kasih Bu Tias. Ibu Tias langsung nanti di halamannya semuanya dipasang hidroponik ya. Bu Tias ini pemikirannya, pemikirannya selalu untuk orang lain, untuk lingkungan, maka ini adalah hal yang luar biasa. Kemudian Ibu Eli Gogot, terima kasih juga. Dari Oku, Ibu Saina. Ibu Saina, terima kasih. Sampaikan salam saya buat Ibu Ketua ya Ibu ya. Dari Sulteng ini hari ini 10. Alhamdulillah. Ibu Liliani, terima kasih. Ibu Nurbaya, Ibu Niar, Ibu Nirdiani, Dr. Gingge Edah, terima kasih. Ibu Sri Wahyuni, Ibu Endang Hidayat, Ibu Mahira, Ibu Siti Marwah, dan Ibu Nuraida. Alhamdulillah. Ibu Masfah hari ini pasti ada acara ya, karena biasanya kalau tidak ada acara Ibu Masfah juga hadir. Dari Kaltim, terima kasih Bu Yuni. Bu Yuni ini ketuanya Bu Niken, Ibu Adau ini adalah sekretaris, Ibu Eko Purwandari, Ibu Suryatun dan Ibu Sarah. Dari Sumut, selalu ini duo yang tak terpisahkan, Ibu Yuni dan Ibu Rabiatul Adawiyah. Ibu Rabiatul, Ibu Umi Awi biasanya ya panggilannya, tapi namanya udah bagus-bagus, Rabiatul Adawiyah gitu ya. Baik, dari Kalsel terima kasih sekali Ibu Nura, Ibu Fauziah dan Ibu Nur Ramdana. Ibu Nur Ramdana kemarin dapat door prize ya Ibu Nur ya.
Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini dia. Dari Sumber ada Ibu Rosi. Ibu Rosi ini Bu Niken, di samping lahan kediaman beliau itu ada lahan kosong. Lahan beliau juga itu lahan kosong. Itu sehamparan adalah hidroponik. Jadi selalu benar. Mana Ibu Rosi, mana suaranya? Assalamualaikum Bu Ketum, Bu Niken. Dari tadi saya dengar semuanya. Waalaikumsalam. Saya juga petani hidroponik Bu Niken. Iya. Saya punya lobang 2.400. Tuh kan? Wah, Tuh kan? Ngeselin kan Bu Niken. Jadi kemarin tuh saya mau nengokin belum boleh katanya. Nanti kalau cuma 5.000 baru boleh. Aduh mati. Bu Rosi, terima kasih ya kehadirannya Bu Rosi. Ya Bu Ketum. Terima kasih Mbak Upi. Ya Ibu Irawati, terima kasih. Ibu Nur Mariana, terima kasih. Ibu Nur ini jangan pengen tok Bu Nur, langsung kerjakan. Ibu Nur itu pengen terus setiap saat, tapi nggak mengerjakannya. Dari Makassar, dari Makassar, terima kasih Ibu Ketua hadir ya, Ibu Ketua hadir. Terima kasih Ibu Hanifah. Dari Sulsel Bu Salma. Kemudian dari DIY Ibu Ketua hadir, Ibu Indah terima kasih, Ibu Retno, Ibu Nuning, Ibu Anjasmati kali ini lagi barangkali lagi absen. Dan ada tamu-tamu yang tak bertuan itu tidak tahu dari mana gitu ya. Tapi saya kayaknya Ibu Vida Setiawan ini dari Kici juga kalau nggak salah ya. Ibu Vida Setiawan, terima kasih. Ibu Dina Febriana, Kici. Ibu Atrina, terima kasih. Ibu Siska Koiman. Ya, Ibu Desi Cirebon. Ibu Maya Yusufina ini dari Kici. Ibu Indah Yati, Ibu Titi Cirebon. Ibu Dondin Pramesti, Ibu Eva Rusli, Ibu Alia, terima kasih. Ibu Alida Linawati, Ibu Nur Hayati, Ibu Alma, Ibu Puspawarni, Ibu Setiawan Bapak Setiawan Ambardi. Ya, Ibu. Itu hebat, ada 2 Bapak di sini. Pak Setiawan Ambardi dan Bapak Heru Musadak. Kemudian Ibu Yati Mulyati, Ibu Mega, Ibu Yunida Slulfi, dan sahabat saya yang lama tidak pernah jumpa. Kalau ketemu hanya di pameran-pameran saja. Kreatif juga Ibu Suli Darsono, matur suwun rawuhnya. Makasih. Iya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi Ibu-ibu di besok. Nah, ini juga berhubungan dengan hari ini sepertinya. Ikhlas melayani di bulan suci, dan narasumbernya adalah Dr. Dian Agung Anggraini, dokter, istilahnya adalah dokter sayur. Kenapa dokter sayur? Rahasia. Sampai jumpa besok 12.30. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah saatnya jeng-jeng tentang Lucky Draw. Barangkali Dokter Gigi Yuni bisa menayangkan apa hasil? Oh ya, langsung ya. Hadiahnya apa nggak ditayang dulu? Yang jelas hidroponiknya saladie, programnya saladie untuk 3 orang pemenang. Namun seandainya yang dapat dari luar kota, berarti ya buku Gramedia. Ini adalah nanti Lucky Draw untuk 3 orang yang beruntung. Untuk yang wilayah Jabodetabek, karena memungkinkan ya, cantik sekali kan, kemasannya bisa jadi inspirasi. Bu Rosi jangan ngintip ya. Ini seandainya kota Ini nasi bukan. yang dalamnya juga ada Mbak Ratihnya. Beda dan dari sini namanya. Mbak Ratih manggung lagi di buku saya, adanya di buku Gramedia. Iya, Ibu. Enggak, sekarang di munyer-munyerin buat Dokter Gigi Yuni. Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Yuni Kosasi, tadi bertanya ya Bu Yuni Kosasi, adakah? Ada, Bu. Alhamdulillah nggak sampai dipanggil 1, 2, 3. Tapi di Kaltim, Bu. Kaltim berarti dapatnya buku saya, udah belum punya Ya. Belum, Bu. Belum. Makasih banget. buku dari Gramedia ya, hardcover. Iya. Makasih, Bu Lutfi. Ya,
Ibu Endang Hidayat, adakah? Siap, Ibu. Ada Ibu, siap. Ya, Alhamdulillah, terima kasih banyak. ya nggak sampai dipanggil 1, 2, 3 sudah kemecer, apalagi bulan puasa, lihat seger-seger langsung. Ibu Endang Hidayat, posisi ada di Jakarta atau di luar? Di mana? Maluku Tengah. Maluku Tengah? Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Palu, Buku. Sulawesi Tengah. Oh, Sulawesi Tengah. Siap, Boleh, siap. Terima kasih, ibu-ibu Ibu. yang sudah mendapatkan bisa chat ya, bisa tulis di chat alamatnya, ya, beri ke saya. Ibu Salma Sulasna. Siap Bu Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Salma ada dan domisili di mana Ibu Salma? Makassar Bu. Makassar nih 33 luar kota nih kan. Tolong nanti Bu Salma WA saya ya untuk alamatnya atau di chat. Nah, Oh ini siap Bu, karena siap. kan Bu Niken sudah siapkan ada 3. Nah, sementara apakah kita putar lagi ataukah bagaimana? Nanti kebijakan Bu Niken aja mau dikirimin ke siapa itu. Siapa tahu moderator dapat. Boleh, monggo aja, saya Iya. serahkan panitia aja. Dikasih 2 ya. Silakan kan Bu Niken nanti, Bu Niken silakan mungkin bisa. Kebijakan Bu Niken ya. Atau kasih 1 deh, siapa tahu dapat DKI biar ngicipi ya. Boleh nggak Bu Ketum 1 aja putar? Boleh Satu putar sampai DKI. sampai dapat yang DKI. DKI sampai dapat yang DKI supaya Wow, Bu Fitri HWM. Ini Bu Fitri. Iya, juga. Bu Fitri yang Saya tadi mau cepet-cepet, ternyata dapat cepet deh. Bu Fitri. Alhamdulillah. Bener kan rezeki nggak kemana. Terima kasih Bu Niken. Ini lebih dari cepet Mbak, nggak nandur tapi Dapat panen langsung buat langsung. buka Bu Fitri. Jadi alhamdulillah hari ini 3 buku maupun 1 salah diet sudah dapat pemenangnya. Nanti 2 lagi kebijakannya Bu Niken mau dikirim kemana seperti itu. Monggo loh, monggo panitia. Baik, dengan demikian berakhirlah sudah acara pada siang hari ini. Cukup padat ya, sudah sampai hampir 2:30. Mungkin yang di wilayah-wilayah dan daerah sudah mau buka puasa. Oleh sebab itu kami tutup dengan ucapan hamdalah. Mudah-mudahan semua berkenan dan dapat menjadi inspirasi untuk kita menjadi bermanfaat di kehidupan kita. Foto bersama dulu Bu. Ya, oh ya, foto bersama. Maaf, tolong open kamera, kita foto bersama Dr. Gigi Yuni. Ada 70, sekarang tinggal 56. Saya lagi lihat ada putih saya. 1, 2, 3. Giginya jangan keting ya, C-nya. Oke, 1, 2. Cerdas. Oke, 1, 2, 3. Oke, step ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Dr. Gigi Yuni. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya berakhir juga acara pada hari ini dan semoga menambah wawasan bagi ibu-ibu semua dan inspirasi untuk cuan yang akan datang. Siapa tahu ada yang ingin mengikuti jejak Bu Niken. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Terima kasih. Hebat Bu Niken. Terima kasih Bu Gemes Rati. lihat tanamannya gemas. Sama Budi. Terima kasih Bu Niken. Terima Sama Ibu kasih. Budi. Sama Bu. Salam buat Salam Pak dari Budi Bu ya. Bini. Pak Budi seger banget Ada tuh. salam dari Udah sembuh Bu kan? Bini, Bu Niken. Sudah, ya alhamdulillah. Bu Niken ada sahabat Bu Niken waktu kuliah. Oh, siapa ya? PB ya, dari PB Budini. apa yang dari Prancis? Bu Dini, Bu Dini. Ini. Ini.
Ibu Mana Ibu Dini. Dini? Ini enggak masuk, beliau Oh, tidak ikut dikici. Tadi oh mau tidak. masuk belum jadi. Oh gitu. Di Cilandak ya, tetangganya Bu Eni. Jarot, Tetangga. tetangga di Citos ya, belakang Citos ya Bu Eni. Iya, betul. Hosis. Tetanggaan. Dulu Ibu Eni temen cantik Bu banget, Niken mau waktu di kemana sih? Oh, Ibu Dini ini Bu. Sri Damayanti ya? Apa namanya Nadia Ya, Nadia ya, ya, ya. Damayanti? Oh iya, iya ya, Iya. teman kuliah di IPB ya. Mau masuk tadi itu tapi kok nggak jadi. Oh iya iya. Oke. Pemenangnya Jadi mohon masuk. kiranya bisa kirim alamat ke saya ya. Itu sudah ada tuh di chat, Bu. Ini rada Chat, coba mana? Sebelum di close up, Bu Yuni, tolong difoto-fotoin Bu Yuni alamat-alamatnya. Iya, ini rada iki aku. Itu Bu Endang Hidayat, sudah saya foto dulu deh. Ya, nyuwun tolong iki gak iso di maju-maju munduri apa Salah. Oke, Bu Endang Hidayat sudah, Ibu Yuni Kesase sudah. Satu lagi siapa tadi? Ibu Fitri Safidra, Fitri kan satu yang luar. Oh, Bu Salma. Bu Salma mana Bu Salmanya? Palu tadi di Palu ya? Makassar. Makassar. Ibu Salma sudah? Nyuwun alamatnya, handphone HP saya. Ya nanti saya kirim deh Mbak Pipi, saya kirim. Itu ada Terima Dondin kasih. Pramesti. Ibu Dondin Pramesti itu teman sebangku kita juga, arsitek kondang tuh. Oh, Ibu Dondin. Ilmunya ya, kita minta ilmunya caranya menata menjadi lahan untuk hidroponik bisa juga tuh ketung. Oh ya, Bu Dondin. Kisbay dong, Kisbay. Mana lihat, mana cucu. Mana cucu? Kisbay, Eyang tuh, Eyang. Aduh lucunya ya Allah. Kisbay, Kisbay, baby. Tuh, Kisbay, baby, Kisbay. Lagi, Kisbay. Terima kasih, saya izin live. Ya, terima kasih Bu Ketum. Terima kasih Ketum. semuanya. Lampung hadir, Bu. Terima kasih Bu Ketum, Mbak Upi, semua ibu-ibu. Terima Mohon kasih. juga terima kasih kembali.